Bismillah, sahabat channel kami yang Allah muliakan. Siapa bilang para ulama itu nggak punya haters? Al-Imam Ibnul Jauzi misalnya, seorang yang nasabnya sampai kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq yang lahir pada tahun 510 Hijriah ini nyatanya memiliki begitu banyak musuh. Nggak nanggung-nanggung, musuh-musuh beliau adalah juga dari kalangan ulama. Bahkan yang lebih miris, anaknya sendiri yang paling besar pun menjadi musuh dalam selimut bagi beliau. Tak akan ada asap tentu bila tak ada api. Dan ada dua sebab utama mengapa kok beliau memiliki begitu banyak pembenci atau musuh, yang kemudian diringkas oleh para ulama ahli sejarah bahwa faktor pertama adalah situasi perpolitikan, di mana bila ada satu madhab yang akrab dengan penguasa, maka mereka lah yang akan mendominasi dalam majelis-majelis ilmu, dalam mimbar-mimbar Jum'ah. Dan madhab yang menjadi rival saingan saat itu adalah madhab Syafi'iyah, Asy'ariyah, Al-Ahnaf dan juga Al-Ahnaf, sedangkan beliau dari madhab Hambali. Lalu faktor kedua adalah adanya unsur psikologi, di mana kecerdasan beliau yang melampaui kecerdasan teman-teman sejawatnya dari kalangan ulama, serta banyaknya sanjungan dan pujian masyarakat yang beliau terima, membuat beliau jumawa, cenderung meremehkan dan sering melontarkan kritik pedas kepada siapapun yang tidak sejalan dengan beliau. Bahkan musuh bebuyutan beliau juga terafiliasi dalam madhab yang sama dengan beliau, yaitu madhab Hambali. Sebut saja Abdus Salam Ibnu Abdul Wahhab. Penggila filsafat ini adalah satu dari sekian banyak anak dan cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat tidak suka terhadap Ibnul Jauzi ini, dikarenakan ketidakrelaan mereka atas kritik pedas yang dilontarkan secara konsisten terhadap kakek mereka, yaitu Syekh Abdul Qadir. Dan satu faktor utama lain kebencian Abdus Salam adalah karena Al-Imam Ibnul Jauzi pernah berfatwa untuk membakar buku-buku karya Abdus Salam yang memang memiliki akidah yang rusak. Ditambah ini orang Abdus Salam ini adalah seorang fasik yang gemar minum khamar, suka mabuk-mabukan. Dan ironinya ternyata orang yang biasa menemani Abdus Salam mabuk-mabukan ini adalah anak paling besar dari sang imam tadi yang bernama Ali, atau yang dikenal juga dengan Abul Qasim, yang mana anak durhaka inilah yang nanti menjual kitab-kitab karya sang ayah, karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Lalu keuntungannya dipakai untuk bermabuk-mabukan bersama Abdus Salam tadi di saat ayahnya nanti menderita dalam pengasingan. Nah, sahabat channel kami yang Allah muliakan, singkat cerita, seiring silih bergantinya kepemimpinan di kalangan Bani Abbasiyah yang berkuasa saat itu, sampailah estafet kekuasaan jatuh di tangan seorang yang memproklamirkan dirinya sebagai Nasiruddin, penolong agama, pada tahun 575 Hijriah, yang mana penguasa ini cenderung pada ajaran Syiah dan secara terbuka mendukung ajaran tersebut. Dan dalam periode yang sama saat itu, di jajaran kementerian rupanya ada teman akrabnya Abdus Salam yang bernama Ibnul Qassab, yang juga beraliran Syiah dan dipilih menjadi menteri. Dan dialah ini yang terus-menerus mengembuskan kebencian di telinga Khalifah Nasiruddin tadi terhadap sang imam, hingga akhirnya terhasutlah dia dan mempersilahkan atau menyerahkan nasib sang imam kepada Ibnul Qassab, lalu diserahkan kepada Abdus Salam, sehingga Abdus Salam ini pun bebas berbuat semaunya terhadap sang imam. Singkat cerita, dia kumpulkan semua orang yang membenci sang imam, termasuk anak cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para tentara, untuk menyeret sang imam dari rumahnya dengan paksa, dicaci maki, ditarik pakaiannya, ya, ditelanjangi. Kemudian beliau ditempatkan di perahu kecil, didorong ikut aliran sungai sampai ke sebuah kota yang dikenal dengan nama Wasit.
salah satu kota di Irak. Lalu di sana beliau ditempatkan di sebuah gubuk kecil tanpa asisten, tanpa pembantu, padahal usia beliau saat itu sudah sepuh 80-an tahun lebih. Dan selama pengasingan itu beliau dilarang untuk berinteraksi dengan masyarakat, apalagi memberikan fatwa dan ceramah. Bahkan tidak puas dengan itu semua, Abdus Salam yang begitu benci dengan beliau meminta sang gubernur Wasit agar mau membunuh beliau. Namun meski sang gubernur juga berpaham Syiah, alhamdulillahnya ia menolak permintaan Abdus Salam tersebut, bahkan berkata, "Wahai zindik." Zindik ini dekat dengan munafik. "Sekiranya Al-Imam Ibnu Jauzi satu madhab denganku, maka aku pasti akan pertaruhkan nyawaku untuk melayani beliau. Tidak, aku tidak mau membunuh beliau. Dia itu begitupun bukan satu madhab denganku, dia adalah seorang alim." Nah, singkat cerita, setelah 5 tahun beliau lalui masa pengasingan itu dengan mempelajari qiraah asyarah dan menghafal hadis-hadis dari atau melalui jalur Al-Imam Ibnul Baqilani. Akhirnya beliau dikembalikan ke Baghdad, diperkenankan untuk kembali memberikan ceramah dan fatwa, dan akhirnya beliau menghembuskan napas terakhirnya berpulang ke haribaan Allah pada pertengahan Ramadan pada tahun 597. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya dari kisah ini? Bahwa keturunan dari seorang alim tidak menjamin anak cucunya bakal juga alim. Yang kedua, seberapa tinggi pun dan banyaknya ilmu seseorang tidak menjamin bahwa orang tersebut lepas dari sifat jumawa atau sombong. Yang ketiga, rivalitas atau persaingan antar madhab, khususnya Hanbali dan Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah dengan Hanabilah serta Al-Ahnaf atau Hanafiyah memang sudah terjadi sejak dahulu kala, ya, khususnya dalam masalah akidah. Kemudian yang berikutnya, teman yang buruk tentu pula akan melahirkan kepribadian yang buruk karena terpengaruh. Teman mabuknya Abdus Salam adalah anak daripada Al-Imam Ibnul Jauzi, yaitu Abul Qasim atau Ali. Beliau terpengaruh banyak oleh Abdus Salam ini. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, seberapapun ia dihormati, terkadang tidak bisa lepas ia dari sifat iri, hasud, dan dengki terhadap orang yang melampaui derajatnya dan lebih dimuliakan daripada dirinya. Dan kisah ini bisa kita rangkum dari kitab-kitab sebagai berikut. Contohnya Siyar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Kamil fit Tarikh, Wafayatul A'yan, Tadhkiratul Huffaz, Dailu Tabaqatil Hanabila, Tarajum A'lamis Salaf, Syadaratul Dzahab fi man qad dzahab, dan juga An-Nujum Az-Zahirah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.